Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Hari ini bintang tamunya juga jauh dari Jerman, so spesial. Setiap malam selalu spesial, setiap malam selalu ada inspirasi, ada yang membuat kesadaran kita menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, malam hari ini di awal kita akan melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Biasanya meditasi di terakhir nih gitu. Nah sekarang kita akan mulai di awal dulu. Oke, oleh karena itu nggak panjang-panjang, kita langsung ketemu sama Mas Zaim. Sehat Mas Zaim? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Alhamdulillah, asik. So silakan, the stage is yours Mas. Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan, salam positif buat kita semua. Dan senang sekali malam ini atau sore hari ini di waktu saya bisa bermuajah kembali dengan Kang Abu, Mbak Dona yang ada di belakang, juga dengan teman-teman sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, sekarang langsung saja kita melakukan meditasi minum teh di awal. Jadi saya harapkan semua sudah memiliki teh dan camilan. Nanti saya akan bimbing untuk meditasi nyamil. Kita bisa duduk nyaman, relax. Boleh bersandar, boleh duduk di lantai, boleh duduk di atas kursi. Kemudian siapkan teh di depan kita. Dan sejenak kita menutup mata dulu. Kita menyapa kehadiran tubuh kita. Kita menyapa tubuh kita yang sekian tahun selalu bersama kita dan selalu setia bersama kita. Bersyukur atas kehadirannya, bersyukur atas kesehatannya. Dan kita bisa menyapa lebih dalam lagi ke nafas kita. Dan nafas kita juga masih setia sampai saat ini. Dari ketika kita pertama kali keluar dari rahim ibu kita. Kita struggling, kita belajar untuk menghirup nafas pertama. Dan hingga hari ini kita masih sukses bersama nafas. Sekarang kita bisa buka mata kita dan mengambil teh dengan kedua tangan. Sambil terus menikmati nafas dan kita buka sensitivitas kita terhadap rasa, perasaan kita terhadap teh yang ada di kedua telapak tangan kita. Merasakan kehangatannya, kenyamanannya. Kemudian kita bisa melihat ke arah teh. Teh yang ada dalam cangkir ini bisa termanifest atau bisa berada di kedua telapak tangan kita karena unsur-unsur non-teh, unsur-unsur yang bukan teh. Kita bisa melihat ibu bumi di sana yang memberi nutrisi untuk tumbuh pada pohon teh. Kita bisa melihat matahari yang memberi fotosintesis kepada tanaman teh. Kita bisa melihat air
Kita juga bisa melihat para petani, para pekerja yang memanen teh. Kita bisa melihat semesta dari hanya secangkir teh ini dan menyentuh semua elemen-elemen dari unsur teh ini. Lalu perlahan kita mencium aroma dari teh. Cium dengan seksama Bapak Ibu. Rasakan bagaimana teh ini memiliki aroma dan harum. Dan kalau kita sudah siap, kita bisa meminum teh seteguk demi seteguk. Merasakan teh masuk ke dalam mulut kita, tenggorokan, lalu turun ke perut kita. Setelah beberapa teguk kita bisa istirahatkan teh, taruh teh. Kemudian kita bisa menikmati nafas dan merilekskan tubuh. Jika kita sudah siap untuk kedua tegukan, kita bisa mengangkat teh dengan gentle, dengan pelan. Kemudian mengistirahatkan kembali. Teh memberi kesempatan tubuh kita untuk menikmati teh, bukan hanya mulut dan lidah kita. Biarkan teh itu dinikmati seluruh bagian tubuh kita. Kata orang Jawa, kita membuka rasa kita, perasaan terdalam kita. Dan tentunya mensyukuri nikmat yang sudah ada. Jika Bapak Ibu ada camilan di depannya, kita bisa mengambil satu camilan, kemudian kita bisa memasukkan ke mulut kita pelan-pelan, kemudian hanya fokus mengunyah dan merasakan makanan tersebut sambil kita menutup mata. Sadari setiap kunyahan yang kita lakukan. Guru saya, Master Thich Nhat Hanh pernah bilang, laku spiritual itu bukan sesuatu yang jauh dengan diri kita. Laku spiritual itu bukan sesuatu yang mengawang-awang di angkasa sana. Tapi laku spiritual itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Minum teh itu bisa sangat spiritual banget kalau kita tahu cara melakukannya. Dan meditasi minum teh adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk masuk ke dalam laku spiritual. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kanatu. Terima kasih Mas Zaim. Beda banget ya kalau minumnya disadari, makannya disadari. Mungkin saya mengingat ada satu perkataan Nabi Muhammad yang kalau minum air zam-zam itu 3 kali, 1 pelan-pelan, 2, 3. Mungkin beliau ingin mengajarkan kita bahwa minum itu dengan mindful gitu ya, dinikmati, disyukuri, dan itu adalah hal-hal yang
dalam keseharian kita mungkin kita lupa, karena boleh jadi kita lagi makan, pikirannya udah di depan, lagi minum pikirannya di mana, maka kita nggak menyatu dengan apa yang kita lakukan gitu. Dan itu kemarin bicara tentang khusyuk, Mas Zaim, ternyata minum teh bisa melatih kita kehusyuan juga, itulah kira-kira. Dan luar biasa, terima kasih Mas Zaim, openingnya different, sangat different dari yang udah ada kesini gitu. Ini opening yang awal-awalnya udah buat bener-bener so beautiful. So Mas Zaim, karena hari ini kita akan berbicara tentang keheningan gitu, jadi mungkin ada kaitan antara laku spiritual yang sederhana dengan keheningan itu tadi, karena spiritual itu erat kaitan dengan hening. Nah mungkin Mas boleh langsung menceritakan bagaimana itu untuk menyentuh keheningan itu gimana gitu. Silakan Mas Zaim. Iya. Iya, menarik sekali. Terima kasih Kak Abu. Sekarang kita itu berada pada kondisi dunia atau kondisi masyarakat yang bising. Susah sekali, hampir susah untuk menemukan tempat yang benar-benar kita bisa hening. Karena ketika kita mau bangun tidur, kita sudah sibuk dengan suara-suara. Berlanjut di tempat kerja atau menuju ke tempat kerja, kita sudah banyak sekali kebisingan-kebisingan yang masuk dalam hidup kita. Entah itu informasi, HP kita yang berbunyi, entah yang ada grupnya, ada 100 macam grup di dalam handphonenya, kan selalu seperti itu. Sampai kita tidak ada kesempatan pada diri kita untuk mencerna apa yang masuk di dalam diri kita. Keheningan menjadi hal yang sangat dibutuhkan, walaupun leluhur-leluhur kita dulu, leluhur-leluhur spiritual kita maupun leluhur-leluhur bangsa kita, mereka sudah memiliki wisdom tersebut untuk selalu bersentuhan dengan keheningan. Karena dengan keheningan, kita akan bisa berhenti sejenak, meluangkan waktu sejenak. Ada sebuah cerita yang sering saya ceritakan. Seorang Master Zen dari Jepang. Beliau mendapat kunjungan seorang profesor. Profesor ini meneliti tentang Buddhisme dan Zen. Kemudian mereka datang, ya seperti ini kan, si Master Zen ini mempersilahkan si profesor ini untuk duduk, kemudian menjamu teh. Ada sebuah seremoninya, minum tehnya. Tadi saya sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana seremoni minum teh, tapi lain kali mungkin ya. Jadi si master ini menjamu si profesor ini, kemudian menuangkan teh ke dalam cangkir si profesor sampai cangkirnya itu penuh. Dan terus si profesor ini si Master Zen ini menuangkan teh ke dalam cangkirnya profesor sampai penuh gitu kan. Akhirnya si profesor ini nggak tahan, Master, cangkir saya ini sudah penuh, tolong dihentikan. Kemudian si Zen Master ini bilang, kalau cangkir Anda sudah penuh, bagaimana saya bisa menuangkan teh selanjutnya? Nah, begitulah kondisi Anda sekarang. Datang ke sini ingin belajar Zen, tetapi otak Anda sudah penuh dengan prejudis, dengan anggapan-anggapan, dengan komentar-komentar, dengan teori-teori. Zen itu bukan teori, tapi Zen itu adalah minum teh hanya sekedar minum teh. Nah, kondisi kita juga sama halnya dengan seperti itu sekarang ini. Keheningan menjadi sangat penting karena dalam sehari entah berapa informasi yang masuk ke dalam diri kita, dan informasi ini pasti akan men-trigger atau memancing banyak macam perasaan, marah, benci, dan khususnya informasi kan kebanyakan itu selalu men-trigger emosi-emosi negatif kita. Bagi yang fisiknya masih
sehat atau muda, kalau itu strong emotion, kalau itu kemarahannya sangat besar, dia pun dadanya akan berdegup kencang. Nah, kalau ini terus-menerus kita pelihara, dada ini terus berdegup kencang, pada suatu ketika jantung ini akan mengirimkan saran SOS. Gitu. Nah, karena otak kita masih bising, kita nggak bisa mendengar, kolaps, akhirnya ke rumah sakit. Nah, ini gambaran kita pada saat ini. Saya pernah ikut Hari Raya Nyepi Kang Abu di Bali. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan dari seorang teman. Saya tinggal di sebuah rumah guru spiritual Bali. Pagi harinya kan mulai, pagi hari Nyepi itu mulai, kemudian saya mau mengurung diri di kamar juga. Tapi si guru spiritual ini kemudian datang ke kamar saya, terus kemudian memberi saya baju spesial untuk saya pakai. Beliau bilang, ini baju pecalang, sekarang kita keliling. Senang sekali saya jadi pecalang, karena tidak semua orang, ya mustahil orang bisa menjadi pecalang. Itu polisi tradisionalnya Bali ketika mereka mau menertibkan Hari Raya Nyepi. Begitu saya keluar dari rumah, semua sunyi, sepi. Dan ini sangat menyejukkan sekali ternyata. Bali yang kota turistik banget, dalam kondisi seperti itu. Siapa yang berpesta pora, anjing, burung-burung, ayam itu semua di tengah jalan itu leyeh-leyeh, santai-santai. Oh gitu ya? Iya. Oke. Dan itu pun yang boleh ada ambulans yang mau kalau ada orang yang sakit dan lain sebagainya. Waktu itu saya di Kute, kemudian kita pergi ke pantai Kute, tentu sepi sekali dan hanya ada pecalang dan yang lain. Malam harinya juga seperti itu. Tidak boleh ada satu secuil cahaya dari lampu yang keluar dari rumah. Kalau ada cahaya yang keluar dari rumah, si pecalang ini akan mengingatkan. Dan itu sangat hening sekali. Nyepi ini mengingatkan saya pada sebuah cerita ketika saya masih di Biara Zen, dan saya bertemu cucunya W.S. Rendra secara tidak sengaja. Ada salah satu putra W.S. Rendra yang menikah dengan W.S. Rendra. Kita main biasa aja karena dia bisa bahasa Indonesia sedikit. Dia pernah bilang ke mamanya, dan dia pernah ikut Nyepi juga. Dia bilang ke mamanya, "Mama, bayangkan kalau seluruh dunia merayakan Nyepi satu hari, apa yang terjadi?" Ini dari tradisi Nyepi. Di India mungkin mereka tidak punya, tapi ini adalah Hindu Bali yang khas sekali. Di Islam, kita juga memiliki tradisi untuk menyentuh keheningan. Kita tahulah di sholat 5 waktu adalah saatnya kita menyentuh keheningan. Tapi kita memiliki waktu khusus yang dinamai tahajud. Sepertiga malam. Mengapa memilih malam? Agama Islam adalah agama yang lahir di dataran gurun pasir. Siang hari kalau kita berada di gurun pasir kan silau dan panas sekali. Ketika malam hari, Bapak Ibu bisa dibayangkan, kita duduk sendiri di tengah gurun pasir. Yang ada hanyalah gurun pasir, kita dan langit, semesta, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dari sana bisa terjadi dialog yang sangat intimate sekali, kita dengan yang tak terhingga. Oleh karena itu, di dalam setiap tradisi agama, tradisi spiritual, pasti mereka akan menekankan menyentuh keheningan. Waktu sebelum saya ateis, Kang Abu, saya tadi dengarkan obrolan Kang Abu di YouTube. Kang Abu ternyata juga pernah nakal ya. Saya nggak mau sebutkan biar teman-teman dengar sendiri aja. Pernah nakal juga, jadi nggak mau sebutkan sebelum saya ateis. Oke. Ini harus di bold banget ya, sebelum ateis gitu ya. Iya. Oke.
tiap malam saya selalu sholat tahajud. Dan di sanalah saya merasa bisa bersentuhan dengan diri saya dan apa yang saya yakini sebagai Tuhan. Karena malam hari, getaran mesin itu kan juga menghasilkan gelombang-gelombang. Getaran mesin mobil dan lain sebagainya gitu kan. Ini juga menghasilkan gelombang-gelombang. Pikiran kita itu juga akan menghasilkan gelombang-gelombang. Di siang hari, kalau gelombang itu memiliki warna, kita bisa bayangkan seperti apa. Nah, sekarang ini ada internet, ya kan? Jadi Bapak Ibu di rumah sekarang, kita tidak bisa melihat apa-apa, tapi banyak sekali gelombang di sana. Kita naruh HP, kemudian kita taruhkan di dekat radio. Kalau HP kita bunyi, pastikan radio ini juga akan terganggu. Kita juga memiliki gangguan seperti itu, tetapi sangat soft banget. Nah, di malam hari, walaupun gelombang yang elektromagnetik ini masih ada, tapi setidaknya gelombang mesin, suara-suara kebisingan mesin sama gelombang-gelombang manusia-manusia lainnya itu istirahat. Nah, di sanalah kesunyian. Di Indonesia sangat spesial karena kita memiliki hutan. Karena kalau kita pergi ke hutan, kita tidak perlu menunggu malam. Almarhum bapak saya itu kalau ke sawah pasti pulangnya malam. Dan ibu saya selalu khawatir, selalu marah-marah. Tapi bapak saya ketika pulang senyum-senyum aja. Saya waktu kecil nggak bisa memahami apa sebenarnya maksud dia berlama-lama di sawah sendirian. Setelah saya dewasa, saya memahami itu memang sangat melegakan sekali ketika kita mau menyentuhkan. Di awal tadi saya juga membimbing Bapak Ibu sekalian untuk bersentuhan dengan nafas. Mengapa? Karena ketika kita bernafas dan menyadarinya, ada satu kemanunggalan di sana antara diri kita, nafas, dan kesadaran kita. Ketika ini manunggal menjadi satu, disitulah kita mengalami sebuah keheningan yang sejati. Walaupun itu hanya satu tarikan nafas. Keheningan itu terus-menerus ketika nafas masuk, nafas keluar. Di sanalah beberapa bahasa sering menyebutkan bahwasanya ketika kita meditasi, pikiran kita bisa kosong dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menyebutkan kosong dalam artian ini adalah keheningan yang sejati. Ketika kita bisa menyentuh keheningan ini, seluruh urat saraf itu pasti rileks. Kita bisa istirahat sejenak. Sangat simpel sekali, hanya menyadari nafas yang masuk dan keluar. Hewan ketika setelah mereka bertengkar gitu kan, mereka terluka, mereka akan lari menyendiri dan membiarkan luka itu sembuh dengan sendirinya. Jadi hewan saja mereka punya insting seperti itu, insting untuk menyentuh keheningan. Sekarang di dunia modern ini kan sangat susah sekali menemukan tempat seperti itu. Bahkan agama pun, Kang Abu, harus bising. Ya kan? Harus bising. Harus bising. Nah, ini kan sangat kontradiktif sekali dengan spiritual itu sendiri. Rasulullah sebelum didaulat menjadi Rasul, beliau kan tinggal di daerah yang memang sangat kapitalistik sekali pada saat itu. Orang yang mementingkan materi, kemudian perang antar suku itu sangat intens banget. Dia bohwat gitu loh, melihat kondisi ini. Apa yang beliau lakukan? Mencari tempat yang sunyi, ke Gua Hira kan. Nah, untuk menuju ke arah sana kan
beliau harus melewati jurang di mana banyak sekali hewan-hewan melata seperti kalajengking dan ular derik gurun pasir. Sendirian beliau di sana di Gua Hira. Beliau tidak membawa HP, kemudian update status gitu kan dari silent nih gitu kan. Posting Instagram gitu ya. Nah, tapi beliau sendiri. Bahkan pernah beberapa hari stay di sana kan, dan Khadijah membawakan makanan, menyatu dengan keheningan. Keheningan bisa diartikan juga absennya suara-suara. Ya, ada dua macam keheningan. Kita masuk lebih dalam lagi. Keheningan suasana yang bisa sangat mendukung sekali untuk masuk ke dalam keheningan batin. Keheningan batin ini juga sangat penting karena walaupun kita berada di suasana yang hening, tapi kalau pikiran kita itu nyelomet, ngoceh sana sini, kita juga susah untuk masuk, untuk menyentuh ke dalam keheningan. Oleh karena itu, dua elemen itu sangat penting untuk benar-benar kita masuk atau menyentuh keheningan. Keheningan suasana dan keheningan pikiran kita. Tradisi di Islam, untuk mengheningkan pikiran kita, kita punya tradisi zikir. Jadi kita membaca atau melafalkan kata-kata, kalimat yang sangat spiritual banget. Saya mengatakan kalimat karena kata, di tradisi lain juga ada kan, ya. Di Hindu mereka melafalkan Om, gitu kan. Kemudian di Kristen dan lain sebagainya. Nah, di Islam kita memiliki zikir. Almarhum kiai saya pernah mewejang saya, gak usah wiritan doa-doa wes, cukup Allah. Artinya kamu tidak perlu berzikir panjang-panjang, hanya Allah. Setiap saat ketika kamu sadar. Artinya ketika kita di terminal nunggu bus lama itu kan, nah di sana kita bisa memanfaatkan itu untuk Allah. Kemudian ketika kita berjalan pula, kita bisa seperti itu. Bahkan saya lihat di sini saya yakin sudah berkeluarga dan sudah dewasa semua. Bahkan ketika kita orgasme, kita bisa bersentuhan dengan itu. Allah gitu kan. Atau hanya bersentuhan dengan, ini adalah bukan rasa untuk dinikmat, hanya sekedar nikmat fisik saja, tetapi ini adalah manifestasi, ya kan, kalau kita bersenggama, manifestasi cinta antara kedua makhluk yang bergumul dalam satu lautan asmara. Tidak hanya kemudian ini hanyalah aktivitas fisik selesai. Dalam kitab-kitab Islam juga banyak dibahas tentang itu dalam Kama Sutra dan lain sebagainya. Bahkan dalam kondisi seperti itu, kita masih bisa juga bersentuhan dengan mantra-mantra yang bisa menghubungkan kita dengan semesta. Nah, oleh karena itu, di dalam dunia tasawuf, dunia kesufian, mereka pasti selalu mengingatkan kita untuk sejenak mundur dari kesibukan, menyentuh keheningan, sejenak berhenti untuk mengistirahatkan tubuh kita, melafalkan zikir dan menyentuh keheningan. Kalau kita sudah terampil menyentuh keheningan, ada beberapa hal yang terdevelop atau bangkit dari diri kita. Yang pertama adalah kita memiliki ability, kita memiliki kapasitas untuk mendengar dengan mendalam. Apa itu mendengar dengan mendalam? Mendengar dengan mendalam adalah kita hadir di sini dan saat ini hanya sekedar mendengar.
Tidak ada judgement, tidak ada penilaian, hanya mendengar. Banyak sekali ketika kita mendengarkan curhatan teman-teman kita, anak kita, saudara kita, yang muncul adalah ketidaksabaran kita untuk mengeluarkan jurus-jurus nasihat kita. udah pengen menasihati aja ya. Ya, pikiran kita itu selalu seperti itu. Oh ya nih, saya diputus ini. Kamu tuh cari lagi, kamu kan cantik, kamu kan cakep, gitu kan. Dan lain sebagainya. Tapi kita tidak memiliki kapasitas, ability atau kemampuan hanya sekedar mendengarkan. Karena kalau kita mendengarkan teman-teman kita, saudara kita yang terluka hati, mendapat masalah, sebenarnya solusi itu sudah ada di dalam diri dia. Karena terlapisi oleh masalah-masalah ini, dia tidak bisa melihatnya. Dan yang paling diperlukan adalah seseorang yang bisa mendengarkan. Nah, kalau kita sudah tenang, hening, kemudian hanya mendengarkan, ya wes, masalahmu apa? Ceritakan semuanya. Kalau kita hanya bisa hadir mendengarkan tanpa judgement, gitu kan, sampai semuanya keluar, semua, biasanya dia akan bilang, terima kasih ya sudah mendengarkan, lego saya. Kita nggak perlu kasih jurus-jurus nasihat, gitu kan. Tiba-tiba keluar, oh iya ada solusi ini, ada solusi itu, dan lain sebagainya. Pertama, kemampuan untuk mendengar dengan mendalam. Kemampuan mendengar dengan mendalam ini juga bisa kita praktekkan atau kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berada di dalam society kita, masyarakat kita. Di dalam masyarakat kita sekarang susah untuk membedakan antara hoax dan yang bukan. Kita sudah susah melihat mana yang provokasi, mana yang informasi. Dan lebih lagi, mana yang kolektif consciousness masyarakat itu yang negatif dan mana yang bukan. Seolah-olah kita itu tidak memiliki kemandirian untuk memilih. Selalu masyarakat kita selalu menggiring kita terhadap satu opini. Dan kita susah sekali untuk membedakan hal itu. Nah, dengan kemampuan mendengar dengan mendalam ini kita bisa melihat, oh ternyata selama ini opini saya itu digiring untuk masuk ke aliran politik ini, aliran politik itu, dan lain sebagainya. Nah, clarity, kejernihan pikiran itu akan datang ketika kita mampu untuk mendengar dengan mendalam tersebut. Waktu saya masih kecil, pernah bapak saya mengajak saya untuk menanam pohon kelapa, Kang Abu. Di kebun, gitu kan. Saya diajak, beliau sudah menyiapkan satu bibit kelapa untuk ditanam. Beliau kemudian mencangkul tanah. Kemudian, nak, kamu tanam sekarang. Ambil aja kan, saya ambil aja. Kemudian saya mau letakkan gitu aja. Pak saya, jangan begitu. Ambil yang baik. Ketika bapak saya bilang, seolah-olah tata cara menanam pohon ini kita harus hening, tidak boleh berisik, karena itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Kemudian pelan-pelan saya masukkan, dan dia satu lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya tanam, diuruk ya, bahasa Indonesia juga diuruk kan? Iya. Ya. Kemudian saya uruk pelan-pelan. Seolah-olah saya memperlakukan bibit pohon kelapa ini adalah sebuah bayi yang kita tanam untuk menjadi dewasa.
Sekarang saya bisa merefleksikan peristiwa ini dengan sangat dalam. Karena pada saat itu setiap gerak-gerik bapak saya, beliau bisa mendengarkan tanaman-tanaman di sekitarnya. Kemampuan mendengar mendalam ini nanti kita akan juga bisa mendengar hal-hal yang beyond everything, yang di belakang kita semua, yang justru akan menyadarkan kita, memberi kita pencerahan, tentu memberi kita rasa yang ringan dan nyaman untuk bersentuhan dengan keheningan tersebut. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah melihat dengan mendalam. Oke. Ada beberapa berita sekarang banyak sekali ya, terjadi pemerkosaan terhadap anak kecil dan lain sebagainya. Terlepas dari nilai-nilai agama, hukum-hukum negara, kita bisa melihat, kita bisa berkontemplasi. Ketika si pelakor ini tadi melihat, ya kan, si wanita atau anak dan lain sebagainya, dia tidak melihat bahwa apa yang ada di depan dia itu sebagai seorang manusia yang memiliki harapan untuk hidup, yang memiliki harapan untuk memiliki cita-cita dia, harapan untuk bahagia, menjadi dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat hal itu. Yang dia lihat adalah dia hanyalah objek seksual dia. Dia tidak bisa melihat, dia terlapisi oleh hal itu. Oleh karena itu, karena birahinya sudah kuat, terjadilah peristiwa yang sangat diinginkan oleh si pelakor, tapi tidak kita inginkan bersama-sama. Setelah itu menyalahkanlah makhluk lain, gitu kan. Setelah diwawancara, menyalahkan makhluk lain. Apa itu? Waduh, saya tadi kesetanan. Setan dibawa-bawa ya. Ya, makhluk lain disalahin, Kang Abu. Saya kemasukan jin, jin disalahin. Nah, oleh karena itu, kalau kita sering sekali bersentuhan dengan keheningan, kita akan mampu untuk melihat mawar selayaknya sebagai mawar. Kita akan mampu melihat pohon kelapa selayaknya sebagai pohon kelapa. Bukan mawar sebagai sesuatu yang itu kita eksploitasi dan lain sebagainya. Nah, keheningan juga akan bisa mengantarkan kita untuk merasakan the presence of God, kehadiran Tuhan, kehadiran Allah. Saya yakin sekali teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, pernah merasakan hal yang sama yang sering yang saya utarakan. Di sini saya hanya ingin memperkuat pengalaman itu saja. Sering sekali mungkin dalam kehidupan sehari-hari ketika kita jenuh dengan kehidupan ini, merasa hampa, pada suatu titik tiba-tiba saja kita ada sebuah perasaan yang tidak bahagia, tidak sedih, seperti sebuah perasaan netral, tapi itu sangat ringan sekali. Walaupun hanya beberapa detik, beberapa menit, jam, atau hari bahkan, atau minggu bahkan. Dan kita tidak bisa mengkategorikan ini apa. Nah, saat itulah sebenarnya kita merasakan kehadiran yang maha tak terhingga tersebut. Kita tidak perlu melihat dengan mata kita, karena mata kita ini memiliki keterbatasannya, kan? Saya tunjukkan bagaimana mata ini memiliki keterbatasannya. Kang Abu sepakat nggak kalau matahari itu, kalau bumi ini mengelilingi matahari? Ya. Kan? Mengelilingi matahari. Kemudian yang terjadi sebenarnya adalah bumi kita yang bergerak mengelilingi matahari. Tetapi setiap pagi hari ketika kita melihat sunrise atau matahari terbit, yang bergerak itu siapa? Mataharinya ya. Si mataharinya, kan?
Karena mata kita memiliki keterbatasan untuk melihat apa yang sebenarnya. Oke. Indra kita mampu menangkap apa yang tampak. Mata kita hanya mampu menangkap apa yang tampak, tetapi bukan apa yang sebenarnya. Berarti yang tampak belum tentu yang sebenarnya. Nih poin menarik nih Mas Zaim. Belum tentu sebenarnya. Oke. Tetapi bukan kemudian lantas kita timbul judgment, gitu kan? Tapi saya hanya ingin menegaskan untuk merasakan kehadiran yang maha tak terhingga, kita tidak perlu mata kita. Yang kemudian banyak sekali terjadi di masyarakat kita itu menghubung-hubungkan ketika ada awan berbentuk lava tertentu, gitu kan. Oh, itu manifestasi Tuhan. Ketika pohon atau hewan, gitu kan. Sudah clear semuanya bahwasanya semua ini adalah Tuhan. Semua ini adalah ciptaan yang maha tak terhingga, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Mengapa kita harus mencari-cari legitimasi baru, melihat awan yang ada lavanya dan lain sebagainya? Tidak perlu. Ketika kita mau mensyukuri nafas, menyadari kehadiran nafas dengan seksama, dengan kehusyukan, kita akan melihat hal tersebut, kita akan merasakan kehadiran itu. Nah, oleh karena itu, disinilah pentingnya sebuah keheningan. Mundur sejenak untuk membiarkan diri kita itu mencerna sejenak apa yang sudah masuk dalam otak, dalam hati kita. Sayangnya di masyarakat kita itu terjadi silence phobia atau hening phobia. Apa tuh Mas? Silence phobia tuh gimana? Mereka takut ketika dalam kondisi hening, ketika berada dalam keheningan. Sekarang kita terbiasa dengan ramai. Tiba-tiba, suddenly, kita berada di tengah hutan, sepi, atau tidak usah di tengah hutan. Kita sendiri di rumah. Televisi mati, tiba-tiba internet mati, HP nggak bisa, sepi tiba-tiba. Nah, di sana banyak sekali orang yang takut dan menghindari. Ketika sepi, okelah nyalakan TV, kemudian lihat ini dan itu, baca, atau setidaknya ada sesuatu yang membuat kita bisa. Mengapa? Karena ketika dalam kondisi hening, luka batin itu akan semakin menganga. Kegelisahan itu akan terlihat sangat jelas. Apa yang ada di sana yang sebenarnya going on saat ini, yang terjadi pada saat ini, yang tidak kita sadari, pada kemerungsung keluar semua. Dan kita tidak siap untuk mendengar hal tersebut. Akhirnya kita menyalakan TV dan lain sebagainya. Makanya mungkin saya sering dengar gini Mas Zaim, itu nyalain aja deh radionya supaya nggak sepi gitu ya. Ada kalimat gitu tuh, nyalain aja TV-nya supaya nggak sepi. Nah, thank you Mas Zaim, barusan Mas Zaim membuka sesuatu yang ada di dalam aku gitu ya. Jadi jangan-jangan ketika kita terlalu sibuk di luar, kita tidak menyadari si kegelisahan, kegundahan apa itu ditutup oleh suara luar, padahal ini teriak-teriak di dalam. Kita berusaha untuk menolak itu semua gitu. Makanya ya, banyak Mas Zaim aku menemukan ada orang kalau mau tutup mata untuk hening aja takut Mas Zaim. Dan banyak sekali kalimat-kalimat bahwa kenapa ya aku tuh nggak bisa fokus out dan seterusnya, banyak sekali gitu intinya. So penjelasan tadi sangat menarik gitu. Ketika gimana ya, suara di luar semakin sibuk itu mendistraction perasaan kita untuk mendengarkan rasa yang sejati gitu. Karena kita takut mendengarkan yang sejujurnya gitu ya kira-kira Mas Zaim. Seperti itu. Jadi seperti ketika kita memiliki rasa gatal, kemudian kita garuk, gatal itu hilang. Beberapa menit kemudian gatal itu muncul lagi, kita garuk lagi. Nah,
garuk itu adalah menghadirkan sensasi lain yang lebih keras, sehingga rasa gatal itu terlupakan. Ya kan, makanya di garuk ada rasa panas. Ketika rasa panas itu reda, gatalnya muncul lagi, kita garuk lagi. Nah, oleh karena itu kita butuh obat. Kita kasih balsem atau cabai atau apalah gitu kan, yang bisa meredakan, yang benar-benar bisa meredakan rasa gatal. Sama halnya dengan luka batin kita yang sebenarnya sudah ada di sana. Nah, kita ingin supaya ada rasa lain yang bisa hadir lebih keras lagi. Oke. Nah, dari sini kita juga bisa merefleksikan banyak sekali saudara-saudara kita yang kemudian menggunakan nama agama untuk teriak gitu kan. Karena kehidupan sehari-harinya itu sudah sangat tertekan sekali. Dia sudah tidak punya ruang untuk mengekspresikan dirinya. Kemarahan itu sangat besar di dalam hatinya, tapi tidak ada ruang. Ketika bergabung dengan salah satu komunitas, ya kan, dengan legalisasi tertentu yang katanya yang tak terhingga dan lain sebagainya, dia bisa bebas teriak, meluapkan kebenciannya. Dan ini sama saja ketika kita memiliki kudis, hanya kita garuk saja. Nah, keheningan akan membawa kita ke sana. Tentu kalau memang ada beberapa di antara kita yang memiliki trauma dan lain sebagainya, kita perlu pendamping untuk dia mendampingi emosi dia. Karena kalau tidak seperti itu, dia akan larut. Dia tidak bisa mengendalikan emosi yang sangat kuat tersebut. Oleh karena itu butuh pendamping, ada psikolog dan lain sebagainya. Fungsinya kan di sana untuk mendampingi supaya semuanya keluar semua. Menghadapi diri dia sendiri. Nah, ketika kita masuk dalam topik ini, kita bisa memahami bahwasanya keheningan juga bisa membantu kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri, memaafkan diri kita sendiri. Dan itu butuh proses di sana. Dalam tradisi kita memiliki kopi tubruk, yaitu kopi bubuknya dituang kemudian kita aduk aja. Di Eropa mereka tidak mengenal tradisi kopi ini. Nah, setiap kali ada tamu teman-teman Jerman atau Eropa yang datang, saya selalu sajikan kopi tubruk ya. Apa itu? Khas Indonesia cara bikinnya. Saya jelaskan gitu kan. Kemudian saya jelaskan filosofinya dan sebagainya. Setelah kita mengaduk kopi ini, tentu kita tidak bisa goyang-goyangkan gitu kan. Tapi kita taruh kopi tersebut di atas meja yang stabil, kemudian biarkan kopi itu mengendap. Nah, di sanalah sebenarnya kopi itu bertahajud. Kopi itu bermeditasi. Reda, kemudian baru kita bisa menikmati. Begitulah Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita bersentuhan dengan keheningan di dalam kehidupan ini. Kita memerlukan keheningan tersebut untuk sejenak istirahat. Tidak peduli latar belakang agama kita apa, tradisi kita apa. Saya yakin pasti setiap tradisi akan mengajarkan hal-hal tersebut. Di Islam kita memiliki tahajud, kita memiliki sholat 5 waktu, satu hari 24 jam di break menjadi 5, gitu kan? Di break menjadi 5, dan setiap saat itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk bersentuhan dengan kehidupan. Bukan hanya termotivasi karena rasa takut akan neraka atau dosa, ataupun teriming-imingi oleh surga dan pahala, tapi kita bisa hanya di sana ikhlas, tidak usah mengharapkan apa-apa. Nah, di sanalah kita bisa merasakan keheningan itu, zikir dan lain sebagainya. Nah,
waktu hari raya beberapa tahun lalu, saya juga di Bandung, Kang Abu. Saya puasa di Bandung penuh, kemudian mau pulang itu tiket terlalu mahal. Dan saya sedikit hektik juga karena saya lagi mengurus visa untuk nikah dengan istri. Waduh, stres banget. Suara batin saya mengatakan waktunya untuk hening. Tapi di mana? Kemudian ada satu pastor yang menawarin saya untuk hening di tempat beliau, di Biara, di Bandung atas, Pak Ali tahu. Oke lah, saya ke sana. Kemudian saya tanya biaya berapa. Udah, Mas Zaim di sana aja. Ini waktu kosong. Tempatnya bagus sekali. Biara Pratista. Saya diizinkan untuk tidur di tempat yang biasanya pastor melakukan penyendirian di sana. Istimewa sekali. Kemudian karena saya vegetarian, saya request makanan yang sayur dan lain sebagainya. Saya hanya makan 2 kali, siang dan malam. Kemudian saya 5 hari di sana, kan. Kamarnya ada patung Yesusnya. Dan saya juga tidak merasa terganggu dengan simbol tersebut. Saya tetap bisa sholat, saya tetap bisa merenung dan menyendiri. Dan saya dibiarkan menyendiri di sana. Ada yang datang mungkin mengantarkan makanan, kemudian setelah itu nggak ada lagi. Nah, tempat ini juga sangat sepi dan sunyi, sehingga saya bisa mengistirahatkan tubuh, mencerna apa yang selama ini terjadi, kemudian bersiap kembali untuk hadir di dalam masyarakat kita yang penuh kebisingan. Jadi seperti itu mungkin Kang Abu, pancingan saya untuk diskusi kita tentang menyentuh keheningan. Wah, ini sih bukan pancingan, Mas. Oke, aku mungkin akan mengaitkan gini. Kita sering dengar kalimat menghening itu dengan kata meditasi, Mas Zaim. Kemarin aku belajar dari salah satu Bante Panavaro namanya. Beliau mengatakan keren sekali gini. Jika kamu mencari ketenangan di dalam meditasi, kamu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan itu sendiri gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah banyak sekali orang yang sulit untuk masuk ke dalam state meditation gitu, Mas Zaim. Karena terlalu sibuk gitu tadi gitu. Nah, Mas Zaim pernah belajar di biaranya Thich Nhat Hanh, terus banyak Mas Zaim mengalami pembelajaran. Aku sih simple tips gitu, Mas Zaim. Tips untuk gimana sih kita bisa masuk ke state itu gitu. Kira-kira gimana, Mas? Ya. Pertama, yang harus kita hilangkan adalah ekspektasi. Dalam meditasi tidak ada ekspektasi apapun untuk mencari, untuk mendapat apa. Pada suatu cerita ada seorang anak muda datang ke biara ingin belajar tentang Zen. Kemudian si guru Zen ini hanya menyuruh dia untuk nyapu, bersih-bersih, makan dan lain sebagainya, masak dan lain sebagainya. Sampai beberapa bulan kemudian si murid ini protes, Master, saya ini sudah beberapa bulan di sini kok tidak diajari tentang Zen. Zen itu artinya sebenarnya meditasi gitu kan. Sebenarnya Zen itu apa sih? Masternya menjawab, Zen itu ketika kamu duduk, kamu duduk. Ketika kamu makan, kamu makan. Ketika kamu minum, kamu minum. Ketika kamu berjalan, kamu berjalan. Ketika kamu membersihkan ruang meditasi, ya kamu membersihkan meditasi. Saya tahu, jawab si muridnya. Nah, lalu bedanya dengan orang di luar sana apa? Itu kan. Udah jauh-jauh ke tempatnya gitu ya, mau belajar. Oke. Lalu si master menjawab, bedanya mereka makan tetapi berpikir. Mereka makan dengan melakukan aktivitas lain. Mereka berjalan tetapi galau. Zen itu adalah meditasi, itu sebenarnya adalah membawa diri kita untuk really present in the moment, untuk menyadari apa yang sedang kita lakukan.
Nah, untuk masuk ke arah sana, yaitu tadi menyadari apa yang sedang kita lakukan. Dan di sini kita memahami bahwasanya meditasi tidak harus duduk bersila menekuk kaki kita, kemudian merem gitu kan. Tidak harus ke arah sana. Tetapi kita bisa pagi-pagi hari duduk di teras kita sambil menikmati secangkir kopi atau teh dan lain sebagainya. Hanya minum teh, hanya minum kopi. Ketika kita membersihkan lahan, kita membersihkan lahan. Sadar apa yang sedang kita lakukan. Jadi pertama adalah tanpa ekspektasi. Nah, ketika kita mau masuk ke arah meditasi yang lebih dalam, dan ekspektasi itu hilang, kita akan merasakan misalnya 20 menit sesi duduk meditasi. Kadang kita hanya merasakan benar-benar masuk ke dalam meditasi itu hanya beberapa menit. Atau bahkan hanya 2 kali nafas masuk, nafas keluar. Dan itu tidak masalah. Oleh karena itu, ketika kita ingin meditasi, ya kita hanya untuk meditasi. Bukan untuk mencari ketenangan, bukan untuk mencari kesaktian, bukan supaya rekening kita tiba-tiba bengkak. Tapi meditasi hanya untuk meditasi. Oke. Dan mensyukuri, dan mensyukuri apa saja yang terjadi selama meditasi itu. Ya kalau kita mau ngomong lebih dalam mungkin sesi berikutnya. Tapi tips saya, tidak ada ekspektasi apapun. Setiap tarikan nafas adalah meditasi. Ketika kita sudah memiliki niat untuk duduk, meluangkan waktu untuk berhening, di sana kita sudah bersentuhan dengan keheningan. Mau pikiran kita nanti sibuk, nggak karu-karuan, yang terpenting pertama, kita sudah meluangkan waktu untuk duduk hening. Dan kita tidak mengikuti kesibukan pikiran tersebut untuk melakukan sesuatu. Itu sudah poin yang sangat penting sekali. Dan teman-teman di sini yang Islam sudah melakukan hal tersebut 5 waktu sehari. Kalau bolong 4 kali sehari. Kalau bolong 4 ya. Tapi yang menarik Mas Zaim begitu Allahu Akbar, ini rakaat 2, rakaat 3 ya. Ada gitu-gitunya Mas Zaim. Justru kadang sholat itu jadi aku ya mengalami gitu ya itu tadi begitu kita tidak memprepare, tidak mengerti, tidak apa dan seterusnya bahwa justru ya tidak menemukan keheningan di dalam sholat karena dijalankan hanya ritual sih sebetulnya. Itu sih poin tertinggi. Kayak kalimat tadi tentang guru Zen itu juga jadi mengingatkan saya beberapa tahun 2019 akhir saya belajar ke pendeta Hindu Mas Zaim, namanya Dandapani. Aku belajar online. Sebelum masuk tuh ngelihat pembelajarannya tuh keren banget gitu ya. Mindfulness apalah doa. Begitu daftar belajar online itu 3 bulan, aku berpikir Mas Zaim itu mau diajarin ilmu hebat untuk meditasi gitu. Ternyata lesson number 1-nya bersihin tempat tidur sendiri. Itu nomor 1 Mas Zaim. Terus sama aku kayak si murid tadi, ini rugi banget udah bayar mahal gitu ya, online course-nya bayar mahal, ternyata pembelajarannya cuma suruh bersihin tempat tidur sendiri. Tapi ya it's great banget gitu, betul sekali. Zen, meditation itu tidak hanya waktu duduk diam, tapi di dalam saat apapun 100% hadir utuh. Disitulah kita sedang menuju kepada state of meditation gitu. Oke, di sini sudah ada pertanyaan gini. Izin bertanya Mas Zaim, bagaimana membedakan bisikan dari batin terdalam dengan bisikan ego atau pikiran atau bisikan setan gitu. Dan bagaimana kita mengetahui ada takdir yang lebih besar di depan sementara masa depan masih ilusi. Ini pertanyaannya luas. Silakan Mas Zaim. Antara bisikan batin dan bisikan syaitan atau iblis. Syaitan. Oke. Ketika batin itu bicara pada kita, ketika batin itu memanggil kita, dia akan terbebas dari apa yang namanya dengki, kebencian, dendam, permusuhan, fanatisme, dan banyak negatif sifat-sifat ini. Dia muncul
dengan pure voice, dengan suara yang sangat murni. Tidak ada diembel-embeli oleh kefanatikan. Dan ini, suara hati ini dimiliki setiap manusia. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah merasakan juga. Karena kita bising, sehingga kita bilang nantilah. Masih ada yang lebih penting, dan lain sebagainya. Nah, suara batin dari pengalaman saya yang kuat sekali pada saat itu adalah pertemuan lalu saya pernah sharing, cari biksu dan belajar meditasi. Saya sempat ragu, saya sempat uling gitu, kenapa harus biksu dan kenapa harus meditasi. Tapi suara itu muncul terus-menerus. Dan di sana saya dalam kondisi gelisah. Jangan-jangan ini adalah bentuk kegelisahan saya. Tetapi saya merasakan itu murni sekali. Tidak ada rasa benci di sana. Tidak ada rasa fanatisme. Nah, itu saya baru kemudian termanifest dari gerakan saya untuk jalan. Banyak juga kalau kita melihat berita, ada satu cerita saya akan ceritakan kan. Saya kenal baik dengan Romo Pierre. Romo Pierre ini adalah Romo Katolik senior yang sudah tinggal lama di Indonesia. Beliau orang Jerman tapi sudah tinggal lama di Indonesia. Udah senior banget. Saya kenal baik sama beliau. Kalau Bapak Ibu pernah baca berita beberapa tahun yang lalu, waktu beliau ngasih ceramah di gereja, beliau pernah dibacok oleh orang yang datang dengan bawa parang mengatasnamakan agama. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana orang ini datang ke tempat ibadah yang damai dengan parang, ingin melukai atas nama agama lagi ya. Atas nama agama. Saya yakin sebelumnya dia mendengarkan yang kata dia ini adalah suara batin. Okay. Dan dia mengikuti itu. Nah, pertanyaan ini sangat bagus sekali dari siapa, Bu Rita ya. Iya. Dia juga akan mendalihkan ini adalah suara batin dia, suara hati dia. Nah, di sini kita bisa merefleksikan. Karena suara batin itu berselingkuh dengan fanatisme, berselingkuh dengan kebencian, maka itu bukan suara batin lagi. Nah, kita sering mendengar hal seperti ini. Beberapa puluh tahun lalu juga ada namanya kasus dukun AS yang membantai sekian banyak wanita untuk kesaktian dia. Karena dia merasa bapaknya menitahkan itu, dan itu adalah suara batin yang harus dituruti. Nah, untuk memeriksa kembali apakah ini ada fanatisme di sana? Apakah ini ada rasa benci? Karena sangat berbahaya sekali kalau suara itu diselimuti dengan fanatisme dan kebencian, dan kita memanifestasikan, mengejawantahkan dalam sebuah aksi atau perbuatan, sangat destruktif sekali. Nah, itu pertama. Tradisi-tradisi keagamaan itu juga sebenarnya kalau mau kita lebih teliti lagi, itu juga mengajari kita untuk mendengarkan suara hati. Puasa Ramadan contoh, puasalah secara general puasa. Kita niat ingsun pada malam hari untuk puasa, tidak makan, tidak minum sampai malam hari. Selama seharian penuh ini, kita pasti akan mendengarkan suara-suara yang muncul. Jalan-jalanlah Kang Abu di pasar Bandung gitu kan. Ada cendol sama esnya, seger gitu kan. Itu pasti nanti akan ada suara seger nih. Satu mangkok sajalah gitu kan. Nah, karena kita memiliki komitmen di pagi hari untuk puasa, tidak makan, tidak minum, maka kita sudah bisa melihat dengan jelas ini bukan suara hati. Ini adalah godaan setan yang terkutuk.
terus. yang sering disalah-salahin gitu ya. Yang sering disalah-salahin padahal itu otak kita sendiri. Iya. Gitu kan. Di sana kita lolos 1 gitu kan. Kemudian lagi waduh sate nih gitu kan. Allah mungkin 1 tusuk aja lah. Tuhan pasti memaafkan. Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang gitu kan. Tetapi kita tahu bahwasanya kita memiliki komitmen untuk puasa, tidak makan, tidak minum, maka kita bisa melihat lagi ini bukan suara hati. Kalau kita puasa Ramadan 1 bulan penuh, 30 hari, lebih kurangnya seperti itu, kita ini digembleng untuk tiap hari mendengarkan, memilah-milah mana yang suara hati, mana yang bukan. Nah, dengan latihan-latihan seperti itu, latihan-latihan laku spiritual seperti itu, pada satu titik kita akan bisa mendengarkan suara hati yang sangat jernih sekali. Oke. Dan semuanya harus repeat gitu ya, Mas Zaim ya. Nggak bisa instan gitu ya. Nggak bisa sebulan langsung, nggak bisa. Semuanya harus. Makanya kenapa Ramadan 30 hari, kenapa ya retret misalkan gitu. Itu juga perlu waktu gitu. Dan semua hal sebetulnya dalam ritual ini adalah melatih sebetulnya gitu ya. Kira-kira Mas Zaim. Benar sekali Kang Abu. Makanya kalau kita mau mengasah pedang, mengasah pisau, kita tidak bisa satu. Tapi kita asah terus-menerus. Bolak-balik. Kemudian kita pakai, dia juga akan tumpul lagi, asah lagi. Soalnya gini, kadang-kadang ada yang ikut kelas meditasi, Mas Zaim. Minggu kedua bilang, aduh nggak kerasa meditasinya. Iya, soalnya dia meditasinya seminggu sekali pas kelas doang. Di hari nggak ketemu ya nggak meditasi juga. Terus dia ngomong bahwa nggak kerasa apa-apa. Ya udah ya, semuanya memang harus pengulangan dan berlatih. Oke, thank you Mas Zaim. Kita akan ke penanya langsung. Kita ke Bunda Winnie Sumantri. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zaim, Mas Abu Marlo. Iya. Saya pertama mau mengagumi tanaman yang di belakangnya Mas Jaim. Oke. Namanya kaladium, keladi, ya enggak? Mas Jaim? Iya. Ya. Itu luar biasa, tanamannya bagus sekali loh. Ya itu kan ciptaan Allah yang luar biasa ya. Dan Mas Jaim juga tadi mengatakan bahwa ayahnya juga mengajarkan bagaimana menangani tanaman dengan bismillah. Nah itu memang betul sekali gitu. Kalau kita mengajak ngobrol tanaman itu biasanya tanamannya jadi subur, buahnya jadi banyak, bunganya jadi bagus gitu. Jadi benar sekali, tepuk tangan. Oke. Ya satu lagi ya Mas Jaim ya, satu lagi kalau Mas Jaim tadi bilang meditasi ya meditasi gitu ya, di keheningan gitu ya. Kita nggak usah minta apa-apa, mungkin kita hanya mensyukuri di keheningan. Dan itu memang saya pernah lakukan, hanya saya dapat lakukan meditasi atau tahajud di tengah malam. Jadi kok di hari-hari biasa agak sukar gitu Pak. Tapi saya juga pernah merasakan kegaduhan hati saya, dan itu beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi saya juga curhat sama Allah pada saat saya tahajud, dan betul-betul itu dikabulkan setelah beberapa tahun kemudian. Jadi saya merasa benar-benar meditasi itu harus di tempat yang hening, yang sepi, dan betul-betul hati kita terbuka gitu ya Mas Jaim. Oke. Yang saya mau tanyakan ya itu, jadi kalau meditasi juga ada kesempatan kita untuk curhat kan dengan Allah. Oke Bunda, terima kasih pertanyaannya, bagus banget. Oke, silakan Mas Zaim. Iya. Ngomong tanaman, mungkin kita punya hobi yang sama ini sama Ibu Winnie. Ini adalah pemberian dari temannya istri. Waktu itu masih kecil dan sekarang sudah besar, dan ini selalu mengingatkan saya dengan kampung halaman, karena di Indonesia kan tumbuh di mana-mana dan kita tidak memperhatikan bahwasanya sebenarnya ini juga
sesuatu keindahan tersendiri kalau kita mau sejenak merenung kemudian melihat gitu kan. Dan ya saya senang banget sama si tanaman ini. Iya benar sekali Ibu, kalau kita ingin bersentuhan dengan keheningan yang ada dalam diri kita, kita perlu suasana. Memang kita memerlukan hal itu. Dan Rasulullah Nabi Muhammad sudah mengajarkan kita, ya kan? Kalau 5 waktu nggak bisa bersentuhan dengan keheningan, ya udah ada ekstra namanya tahajud. Kita bisa kok bertahajud malam hari dan lain sebagainya. Dan kalaupun sulit, ya tadi yang saya sharingkan ke Bapak Ibu sekalian, kita bisa berhening dengan minum teh, dengan sarana minum teh, dengan membuka rasa kita yang saya bilang tadi, sensitivitas kita terhadap sekitar kita. Dengan teh kita merasakan kehangatannya, kemudian merenungkan bahwasanya teh ini tidak hanya teh saja, tapi banyak sekali jasa-jasa manusia-manusia lainnya yang ada di dalam teh sekali. Nah, dengan begitu kita akan terkoneksi, terhubung dengan semesta. Kemudian kita bisa menikmati dan lain sebagainya. Tapi memang sangat penting ketika kita ingin berhening, bersentuhan dengan keheningan, kita perlu sebuah kondisi. Nah, kondisi ini akan membantu kita untuk bisa masuk ke dalam keheningan yang lebih dalam. Tentu proses itu panjang sekali karena mungkin kita belum pernah mendengarkan komplainnya diri kita sebelumnya. Karena kita selalu menutupi dengan kebisingan-kebisingan itu. Mungkin pertama kali, waduh, bener-bener seperti suara dari luar gitu kan muncul. Loh kok begini? Oleh karena itu perlunya sebuah pendamping itu di sana juga. Tetapi saya yakin kita sudah dewasa semua, kita bisa bertemu dan merasakan itu, bisa mendengarkan hal tersebut. Dan soal Bu ini tadi juga bilang dikabulkannya setelah sekian tahun gitu kan. Tetapi ya itu tadi kembali lagi, ya wes kita yang penting kita jalan. Saya pernah membaca sebuah curhat di internet gitu kan. Ada seorang anak muda curhat, ya Allah mau curhat nih, dan si Allah menjawab, si Allahnya ini menjawab, ya mau curhat apa gitu kan. Aku lagi menderita nih gitu kan. Ya sudah tahu. Terus harus ngapain? Jalanin saja. Chat-chat nakal seperti ini kan, tapi cukup membuat kita sadar bahwasanya ya udah kita jalani. Tetapi menjalaninya seperti apa kan? Seperti itu pertanyaannya. Oke. Menjalaninya. Dan ini juga menjawab pertanyaan tadi tentang takdir dan masa depan yang ilusi. Ya udah ya. Takdir, masa depan, ilusi, poinnya adalah menjalani, gitu kali ya Mas Zaim. Menjalani itu tadi yang kalau kita melihat ke masa depan pasti ada masa lalu gitu kan. Nah, di kedua kutub ini ada satu yang tidak boleh kita lupakan adalah saat ini, present moment. Ada beberapa tradisi yang mempercayai ada kehidupan masa sebelumnya. Itu kan Kang Abu mungkin kehidupan sebelumnya sebagai seorang raja di mana, saya sebagai seorang pengemis di mana. Gitu ya. Nah, kehidupan selanjutnya ada lagi. Kita akan terlahir ke manusia-manusia lainnya lagi. Ada yang meyakini seperti itu. Kemudian kalau di Islam kita meyakini ada takdir, masa depan kita seperti ini dan lain sebagainya. Apapun tradisi yang mempercayai tentang hal itu, poinnya adalah kehidupan kita pada saat ini. Saya bisa melihat Kang Abu sekarang duduk di sini menginspirasi sekian ratus orang, sekian banyak orang. Pasti sebelumnya banyak sekali tantangan yang dihadapi. Dan dari sini saya juga bisa melihat ke depannya Kang Abu seperti apa. Tetapi ya dari sini kita bisa melihat gitu kan. Para peramal, ada beberapa peramal itu ada yang bisa membaca masa depan kita. Yang dia baca sebenarnya bukan masa depan kita,
Tetapi yang dia lihat adalah kita saat ini itu posisinya di mana? Strong attention, the biggest desire, cita-cita yang paling tinggi di dalam hati dia itu apa? Kemudian dia menyimpulkan kamu akan jadi seperti ini. Karena yang dia lihat tetap pada present moment, pada saat ini, fokusnya di sini. Terjebaknya kita ketika ngomong takdir, kehidupan masa depan dan lain sebagainya adalah kita terlalu khawatir, terlalu takut dengan masa depan, terlalu menyesali masa lalu, sehingga kita selalu hidup di masa lalu dan kita selalu hidup di masa depan, sehingga kehidupan yang hakikatnya kehidupan pada saat ini kita lupa. Kita terlalu larut dengan kegelisahan tersebut. Nah, ketika kita bisa memanage kehidupan pada saat ini, kedua kutub ini, masa lalu dan masa depan, akan teratasi. Jadi, ya kita mempercayai takdir itu, tetapi fokus kita tetap pada saat ini, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini. Justru tadi belajar hening itu juga kan untuk benar-benar memusatkan di sini sekarang saat ini, gitu kan, Mas Zaim ya. Nah, jadi sekali, Kak. Ya, itu poinnya ada di situ. Oke, thank you Mas Zaim, jawabannya keren banget. Kita ke penanya langsung lagi, Pak Suroyo. Silakan Pak Suroyo. Bang Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Suroyo, apa kabar? Sehat, Bang. Sehat, alhamdulillah. Silakan Pak Suroyo. Siap. Mas Zaim, saya udah baca buku Mas Zaim luar biasa gitu ya. Nah, di sana saya lihat bahwa Mas Zaim mengalami suatu hal-hal yang sangat-sangat nggak bisa dalam semua orang gitu ya. Nah, tapi kadang saat ini saya sedang belajar. Nah, pada saat belajar ini kadang-kadang timbul ujian-ujian berupa kemarahan atau kekecewaan atau kesedihan atau rasa sakit gitu ya. Terus kemudian saya menyadari bahwa sebenarnya bukan ujian, karena kalau bilang ujian pasti Tuhan udah tahu jawabannya gitu kan, dan juga udah tahu kalau kemampuan saya seperti apa. Jadi artinya gimana cara menjalaninya gitu kan. Satu, kedua tadi mengenai bahwa kadang-kala kita perlu seseorang gitu kan, sebagai seorang pendamping atau apa namanya ya, yang untuk mau hanya mendengarkan gitu saja gitu kan. Nah, terus kemudian poin ketiga lagi kaitan dengan proses pembelajaran tadi. Pada saat kita mengalami kemarahan, kekecewaan, segala macam, itu berarti kita masih banyak ego-egonya kita dan maunya kita gitu kan. Tapi kok saat itu juga kadang-kadang bisa lepas, kadang-kadang masih terus ganjal terus masalah itu gitu kan. Jadi berkepanjangan egonya ya Pak. Iya. Jadi Okay. Terus kemudian sekarang gimana cara memaafkan gitu kan, memaafkan suatu pengkhianatan misalnya gitu kan. Terus kemudian menyadari kehadiran Tuhan pada saat kita mengalami hurt, pain, sehingga kita bahkan sampai suffering gitu kan. Buat itu adalah memang suatu hal yang bagus gitu kan. Kayak gitu. Ketiganya saya bersyukur tadi masalah pendamping, kita perlu orang. Dan alhamdulillah kadang-kadang saya suka chat aja ke kamu, ya cuma mau curhat aja, nggak usah dibalas, dengerin aja. Benar, kata Mas Zaim, benar dengar gitu. Kadang-kadang kita sudah plong gitu loh Mas Zaim. Gitu aja. Tapi kan saya balas Pak, nggak dibalas Pak. Oh iya dibalas sih, dibalas. Oke. Gitu aja. Thank you Mas Suroyo. Ini pertanyaannya keren untuk dilemparkan ke Mas Zaim. Pasti jawabannya interesting sekali. Silakan Mas Zaim. Ya, terima kasih Pak Suroyo. Pertama tadi saya mencatat ada ketika kita masih memiliki strong emotion, Ya. ego seperti itu kan. Ketika saya masih menjalani sebagai seorang biarawan di Biara Zen, saya nanti akan menyambung ceritanya.
ada satu teman yang dari England, ya, dari Inggris. Dia cerita ke saya, Zaim, ketika kamu gelisah, ketika kamu mendapat masalah yang besar, apa yang kamu lakukan? Saya jawab aja agak selengean gitu kan. Saya bilang, wah, saya sangat beruntung sekali karena saya believe in God, karena saya masih percaya dengan Tuhan. Sehingga ketika ada sebuah permasalahan yang berat, saya menganggap itu sebagai sebuah cobaan dan ujian. Ketika saya memahami bahwasanya masalah berat ini sebuah cobaan dan ujian, ada satu beban yang yang sudah terlepas, sehingga beban tersebut tidak terlalu berat karena saya merasa ini adalah sebuah ujian. Tapi sayang, kamu nggak percaya pada Tuhan ya, saya bilang gitu. Kemudian dia mikir, saya nggak pernah berpikir kalau ternyata saya tidak percaya pada Tuhan. Kemudian dia bilang, can you make me believe in God? Bisakah kamu membuat saya percaya pada Tuhan? Kemudian saya bilang ke dia, kamu percaya nggak sama cinta? You believe in love? Yes, I do. Ya, saya meyakini itu. Cinta itu adalah salah satu nama Tuhan, salah satu kualitas Tuhan. Nah, kalau kamu percaya pada itu, udah kamu sudah percaya pada Tuhan. Dan kemudian dia bisa merasa lega walaupun keesokan harinya tetap ya dalam proses tersebut. Nah, ini adalah gambaran bagaimana manusia itu dealing dengan strong emotion-nya tadi. Dalam tradisi agama-agama Samawi, kita meyakini bahwasanya ini adalah ujian, ini adalah cobaan. Dan kalau itu membantu, kita bisa meyakini itu. Dalam beberapa tradisi, ini adalah sebuah karma sayang. Itu adalah tradisi yang mengajarkan bahwasanya saya dulu pernah berbuat jelek sehingga saya sekarang harus menerima karma saya, akhirnya nerima. Tetapi kalau tradisi-tradisi atau penjelasan-penjelasan ini justru membuat kita semakin terpuruk, ya kita tidak perlu pakai. Kita bisa mencari penjelasan yang lain sehingga bisa memotivasi kita. Nah, kembali pada cerita bagaimana kita mengakhiri ego kita. Di dalam tradisi kiai saya, setiap bulan semua murid-muridnya yang khusus itu bertemu, duduk bareng. Di sana kita tidak berbicara tentang kitab, kita tidak berbicara tentang teori, tetapi kita berbicara tentang struggling yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika menjalankan laku. Dalam lingkaran itu tidak boleh ada yang menghakimi, tidak boleh ada yang menggurui. Kita hanya sharing. Tapi karena saya santri yang beling, saya tidak pernah ikut dalam lingkaran itu. Ini sangat mirip sekali dengan apa yang dilakukan di biara di Prancis sana, Kang Abu. Kita memiliki sebuah circle di mana circle tersebut fungsinya adalah untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan kita. Nah, kembali lagi kepada mendengar dengan mendalam. Nah, di dalam circle itu tadi semua orang akan belajar mendengar dengan mendalam, berbicara dengan hati. Waktu saya menjalani kehidupan biara, kita juga punya mentor tersendiri, biksu yang lebih senior. Kita tidak berbicara tentang kitab suci. Kita berbicara tentang struggling yang kita hadapi. Suatu ketika ada yang curhat tentang sexual energy, birahi. Dia curhat demikian dan lain sebagainya. Mentor saya bilang apa pada saat itu? Sangat normal sekali kita sebagai manusia itu memiliki birahi. Kita tidak perlu mengutuknya. Itulah source of life. Itulah energi kehidupan. Kemarahan juga sebuah energi. Ego kita sebagai sebuah energi yang terus-menerus membuat kita untuk hidup. Orang-orang suci
ketika dia masih memiliki tubuh ini, mereka tidak bisa terhindar dari apa yang namanya strong emotion, marah, benci, sexual energy, birahi, dan lain sebagainya. Tetapi bedanya, ketika energi-energi ini muncul, mereka dengan elegan bisa melihat mereka muncul dan tidak mengikutinya. Nah, disitulah seni yang lebih dalam lagi tentang mindfulness, meditasi, ibadah yang kita lakukan, tahajud dan lain sebagainya, puasa dan lain sebagainya, yaitu melihat dengan mendalam bahwasanya diri kita itu tidak hanya kebahagiaan, tidak hanya kemarahan, tidak hanya kebencian, tidak hanya ego. Banyak unsur yang ada dalam diri kita yang belum kita kenali satu persatu. Orang Jawa bilang itu adalah sedulur kita, itu adalah saudara kita. Nah, oleh karena itu, Pak Suroyo tidak perlu menghakimi diri kita ketika kita masih memiliki hal-hal tersebut. Karena sampai kita berada kita masih memiliki tubuh ini, kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Tetapi poinnya adalah bagaimana kita bisa menyikapi dengan bijak ketika perasaan-perasaan itu muncul. Betul. Nah, setiap manusia pasti akan belajar dari sana, dari hari ke hari gitu kan. Walaupun kadang dia tidak mengenal tradisi agama, tradisi spiritual, tapi pernah mungkin kita melihat di jalanan gitu kan, kita bisa merasakan seorang pemulung atau pengemis atau bapak-bapak yang bekerja di jalanan, mereka memiliki kedamaian itu. Karena mereka sudah tahu sekali ketika marah ini muncul, saya tidak perlu menuruti, saya hanya melihat ada marah, bukan saya yang marah, tapi ada sebuah energi yang muncul marah. Kemudian dia tidak akan lama di sana, dia akan tenggelam lagi. Yes. Nah, pertama, dari sana kita nanti akan bisa untuk memaafkan diri kita. Karena sebenarnya yang marah bukan kita. Ada kemarahan, tapi marah itu bukan milik saya. Marah itu bukan saya. Oke, keren. Thank you Mas Zaim, terima kasih. Ya. Boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak ini. Aduh, gimana ya? Santai tapi bertubi-tubi gitu ya, dapatnya jelep gitulah kira-kira. Oke, ini pertanyaannya masih banyak sebenarnya dan seterusnya, tapi waktu nih udah tidak memungkinkan juga. Tapi mungkin statement terakhir Mas Zaim tadi bisa menjawab beberapa pertanyaan yang hadir di sini, bahwa tidak perlu terlalu menilai buruk terhadap diri karena mungkin kita belum mengenal itu gitu. Dan it's okay not to be okay, karena okay itu konsep gitu. Marah itu bukan diri kita, bad mood itu bukan diri kita, tapi other side, sedulur kita tadi yang keluar, yang perlu kita telaah lebih dalam lagi, karena kesejatian kita itu cuma damai dan penuh cita kasih. Nah, begitu keluar dari situ, nah itu yang harus kita regulasi dan harus kita benar-benar sadari gitu. Nah, hening membawa masuk ke situ gitu. Oke, Mas Zaim, luar biasa. Wah, dalam banget, betul, saya setuju sama Ibu Ana. Nih, terima kasih Kang Zaim dan Kang Abu, dalam sekali. Oke, Mas Zaim, mungkin ini kita di penghujung acara kita. Final statement untuk keheningan, Mas Zaim, silakan. Keheningan adalah sebuah kondisi atau sebuah suasana tanpa suara. Dan kondisi tanpa suara itu bisa kita raih ketika kita benar-benar mau mensyukuri apa yang sudah ada. Ketika kita mau benar-benar menghayati aliran nafas yang masuk dan keluar. Di sana kita akan menemukan keheningan yang sejati. Ketika kita memeluk orang yang paling kita cintai dan tidak ada judgement di sana, kita juga akan bisa menemukan keheningan. Dan pasangan atau orang yang kita cintai akan merasakan pelukan itu akan sangat berbeda. Pelukan yang penuh cinta kasih. Keheningan adalah saat di mana kita hanya melakukan satu hal. Ketika minum teh, kita hanya sekedar minum teh. Ketika menikmati kopi, kita hanya menikmati kopi. Ketika kita hadir untuk keluarga kita, kita hanya hadir untuk keluarga.
Jadi keheningan bisa kita temukan dimanapun dalam kondisi apapun. Sekian Kang Abu. Terima kasih. Alright, Mas Zaim, so beautiful. Boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Luar biasa ya, dapat banget dan betul sekali. Keheningan adalah puncak dari bagaimana kita akan lebih kenal kepada diri sendiri. Mudah-mudahan setiap malam kita semakin belajar untuk menghening. Di dalam keheningan ini akan membawa kepada diri sejati kita. Terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.